Lembas, anak laki-laki itu gemetar di sekujur tubuhnya. Mata tertuju pada satu arah. Saya melihat orang tua yang berbalik ke belakang. Tiba-tiba saja dia menjadi setan. Ternyata anak laki-laki itu memiliki mata yin dan yang. Saya dapat melihat kejahatan yang mengintai umat manusia. Bagaimana orang tua bisa mempercayainya? Saya pikir dia sedang sakit. Mereka mengirimnya ke rumah sakit untuk orang sakit. Menjalani elektroterapi, ECT. Anak laki-laki menghabiskan masa kecil yang sangat traumatis di rumah sakit jiwa. Akhirnya, penyiksaan itu terlalu berat untuk ditanggung. Dia memilih untuk bunuh diri. Dalam perjalanan menuju perawatan medis, dia sudah mati selama 2 menit. Secara tidak sengaja datang ke neraka. 2 menit di neraka sama lamanya dengan seumur hidup. Ketika dia kembali dari kematian, dia bukan pria penakut yang sama lagi. Dia adalah seorang pengusir setan yang terkenal. Konstantin, nama. Hari itu Konstantin menerima laporan tentang seorang gadis yang dirasuki setan. Ibu gadis itu sedang merebus air untuk putrinya pada saat itu. Ketika ibu saya berjalan membawa air, saat Anda mendorong membuka pintu, sang ibu lumpuh karena ketakutan. Dia menatap ruangan itu dengan kengerian di matanya. Anak perempuan tergantung terbalik di dinding, memutar kepalan tangan di buku-buku jari. Desis, anak perempuan keluarga ini dirasuki oleh setan. Ada di seluruh jalanan. Para tetangga khawatir. Konstantin, yang telah tiba, memasuki kamar gadis itu. Gadis yang diikat dan menonton sudah bergerak. Dia menurunkan tirai. Sinar matahari begitu terang sehingga gadis itu tidak bisa membuka matanya sejenak. Kemudian Konstantin mengeluarkan senjata sucinya. Di bawah sinar matahari, bandingkan dan kontras. Ketika bayangan bejana suci, ketika paruh burung betina terus berteriak, Konstantin tahu, itulah hal-hal yang berhubungan dengan setan pada anak perempuan. Konstantinus mendatangi gadis itu, menekan sakramen ke dahi gadis itu. Gadis itu terbakar dan berteriak, tubuh terasa kejang-kejang. Dia pingsan tak lama kemudian, ketika Konstantin berada di dekat sang gadis, untuk melihat apakah iblis masih ada di sana. Setan tiba-tiba muncul dari leher gadis itu. Dia meninjunya kembali. Sepertinya iblis tidak ingin kembali. Dia masih berusaha untuk keluar dari tubuhnya. Jadi, ia meminta orang-orang di sekitarnya untuk membawakan sebuah cermin. Ini sangat besar. Cermin datang tidak lama kemudian. Dia menyuruh orang-orang melihat para gadis di cermin. Letakkan cermin pada seutas tali. Katakan kepada mereka untuk menutup mata. Apapun yang terjadi, jangan melihat. Ini adalah saat iblis akan bangkit. Konstantin menutup mata gadis itu, melafalkan mantra pengusiran setan. Tutup mata Anda sendiri. Gadis yang berteriak. Itu membuat pria yang penasaran membuka mata mereka. Dia langsung menua dengan cepat. Jenggot dan rambutnya mulai beruban. Orang jatuh. Cerminnya mati. Konstantin tersedak oleh seorang gadis. Dia juga berjuang lagi untuk menutupi mata gadis itu dengan tangannya. Teruslah mengucapkan mantra tersebut. Konstantin menyingkir dari jalan. Cermin memantulkan iblis. Tertarik pada penampilannya yang jelek. Sepertinya neraka tidak memiliki cermin yang terlihat sebagus ini. Tetapi iblis tidak tahu. Dia disegel oleh cermin. Ketika iblis bereaksi, Konstantin mendaratkan sebuah pukulan keras. Mengeluarkan iblis keluar dari jendela. Setan-setan hancur seperti cermin. Menghilang di bawah terik matahari. Dan gadis yang kerasukan. Semuanya kembali normal dalam sekejap. Konstantin perlahan-lahan bangkit. Saya berjalan keluar dan mendengarnya. Lukisan oleh seorang gadis yang kerasukan setan. Itulah tombak takdir. Ini adalah senjata yang menikam Yesus sampai mati. Kembali ke rumah, Konstantin mulai muntah darah. Ternyata ia menderita kanker paru-paru stadium akhir. Tidak dapat diperbaiki. Hanya karena dia sudah ada sejak berusia 15 tahun. Merokok lebih dari 30 batang sehari. Ini adalah kesalahan saya sendiri. Tapi dia tidak ingin mati seperti ini. Mencoba untuk mendapatkan tiket ke surga saat saya mati. Maka Konstantinus datang ke gereja. Cari seorang wanita. Dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Pria ini adalah malaikat Jibril. Konstantin meminta kepada Gabriel untuk perpanjangan umur, sehingga dia dapat menghancurkan lebih banyak setan untuk surga. Tapi Gabriel menusuknya tepat di wajahnya. Anda tidak akan masuk surga jika Anda melakukan ini. Semua yang Anda lakukan adalah untuk Anda. Konstantin membalas, berapa banyak setan yang telah saya kirim kembali ke neraka? Belum cukupkah Anda melakukannya? Kenapa kau tidak mau menerimaku? Kata Gabriel, hanya pengorbanan dan dedikasi sejati. Ini adalah satu-satunya cara untuk masuk ke surga. Konstantin sangat putus asa, berjalan keluar dari gereja. Dia tidak pernah merasakan cinta dan keindahan. Belum lagi pengorbanan dan dedikasi. Dia mulai batuk-batuk lagi. Itu sangat keras sehingga membuatnya jatuh ke tanah.